Hai Sobis, join on the spot kali ini kita lagi ada di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan. Yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama kepala sekolahnya. Kira-kira gimana sih pengalamannya selama menggunakan layanan dari Indibis? Oke, hari ini kita udah ada di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan. Sudah hadir bersama kita sebagai kepala sekolah dari SMA Negeri 7 Tangerang Selatan. Boleh Pak perkenalan diri terlebih dahulu? Nama saya Muhaji Joko Tingkir. Biasanya teman-teman, anak-anak saya memanggil cukup Pak Joting saja. Oke. Lebih simpel, lebih cepat, lebih akrab. Tadi kan saya pas masuk langsung disuguhkan dengan piala-piala yang besar dan banyak gitu ya Pak. Mungkin boleh Pak diperkenalkan dulu SMA N7 Tangsel ini sama prestasi-prestasinya gitu Pak. SMA 7 Tangsel ini merupakan sekolah yang baru sebenarnya. Tahun 2005 sekolah ini berdiri dengan nama Sekolah Negeri SMA Negeri 1 Serpong. Bahkan berganti akhirnya menjadi namanya SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Nomenklatur berganti seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanya prestasi, sekolah ini sedang dalam proses, Mbak. Nah, kalau ada masih banyak sekolah yang lebih tinggi dari sana. Namun kebanggaan kami hari ini, setidaknya SMA 7 Tangsel yang pertama masih berada di 1000 besar sekolah yang ada di Indonesia secara nasional berdasarkan hasil UTBK 2 tahun terakhir. Itu kita masih berada di situ. Bahkan perlu diinformasikan, dari SMA negeri di Tangsel hanya ada 4 yang masuk surat 1000 besar. 1000 besar. Nah, kemudian tadi anak-anak kami berprestasi masih dalam ranah yang lebih banyak non-akademik seperti olahraga, seni, tari, itu masih. Nah, namun demikian tidak menutup juga anak-anak kami juga sudah ada mulai merangkak sedikit demi sedikit untuk yang akademik. Ini yang kita benahi. Namun yang perlu disampaikan mungkin bukan suatu prestasi tapi memang keinginan bersama. Sekolah ini adalah salah satu sekolah di Tangsel, SMA negeri maksud saya, yang melaksanakan kurikulum merdeka. Ada 2 sekolah yang pertama kali melaksanakan kurikulum merdeka, SMA 7 dan SMA 6 Tangsel. Baru diikuti tahun berikutnya sekolah-sekolah yang lain secara serentak. Terakhir kami itu dinobatkan hasil kerja keras teman-teman anak-anak kami menjadi sekolah sehat tingkat provinsi Banten. Sekolah sehat. Itu on proses tentunya. Tidak hanya lomba yang diikuti, tetapi memang itu program kita dari 2 tahun terakhir. Dan saat ini kami itu sedang menggalakkan bagaimana mengurangi penggunaan plastik di sekolah. Mulai dari minum kemasan dan seterusnya. Mungkin gitu ya Mbak ya. Yang lain-lain masih berjalan. Tapi sebagai informasi, apresiasi seni anak-anak kami baru tanggal 11 Januari yang lalu kita adakan konser dari dalam dan dari luar, termasuk artis nasional yang ada kami undang ke sini. Pensinya berarti udah skala besar. Pensinya ya? Lumayan. Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi anak-anak belajar organisasi di sini. Akademik nanti insya Allah mengikuti. Betul gitu. Ya Pak. Berarti gak hanya belajar doang, tapi juga dikembangkan. Iya, organisasinya. Karena pinter saja nggak cukup. Betul. Orang harus pandai berinteraksi, ya, bekerja sama dalam tim, bernegosiasi segala macam nanti dia bertemu. Oke, pantas ya. Pialanya tuh banyak banget, teman-teman bisa dilihat nanti di footage-nya mungkin ya. Dan besar-besar banget. Tadi saya pas lihat langsung wah, amazed nih kayaknya sekolahnya bagus banget gitu. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Di SMA N7 Tangsel ini udah berapa tahun sih Pak berlangganan produk-produk dari Telkom Indonesia? Ini masuk tahun ketiga kalau saya tidak salah. Lebih dari 2 tahun yang lalu kami menggunakan Telkom sebagai pendukung sarana internet lah bahasa kita. Internet kita menggunakan yang pertama ada Astinet, kemudian ada WiFi dari WiFi ID-nya, kemudian yang terpenting adalah kami menggunakan aplikasi Pijar. Nah, di aplikasi Pijar itu pada dasarnya sekolah ingin ada satu aplikasi yang mendukung penggunaannya baik untuk absensi siswa, misalnya absensi guru. Kemudian yang terpenting pada saat itu yang mendesak kami ingin menggunakannya sebagai aplikasi yang digunakan untuk tes atau assessment kalau sekarang. Untuk secara keseluruhan. Jadi sebagai informasi, murid kami di sekolah ini jumlahnya lebih dari 1000, lebih tepatnya 1347 siswa saat ini yang berada di sini. Jadi kalau serentak kami butuh daya dukung yang kuat juga. Betul. Nah, alhamdulillahnya sejauh ini Pijarnya berhasil mendukung itu dan kami pikir sudah sangat baik dan kami pun sudah sampaikan kepada teman-teman sekolah lain, silakan kalau Anda ingin coba menggunakan Pijar gitu. Oke. Berarti selain memenuhi kebutuhan untuk online tes tadi juga meningkatkan produktivitas guru gitu ya Pak? Betul, jadi teman-teman juga udah mulai nih. Kalau zaman dulu, kalau angkatan saya dulu agak gaplek. Sekarang kan sudah mulai berkurang. Jadi memang
Yang akan dikembangkan lagi nanti mohon juga mungkin bekerja sama dengan Telkom lebih jauh. LMS sekolah akan juga ditingkatkan namun by proses. Sekolah itu by proses. SDM kami juga harus siap. Yes, Daya dukungnya juga harus siap. Iya, biar ketika semuanya udah ready match gitu ya Pak. Betul. Tidak hanya teknologinya tapi juga SDM-nya, tidak Betul. hanya SDM-nya juga tapi match gitu ya. Gitu, Oke. Mbak. Baik, mungkin ada feedback atau harapan ke depannya gitu untuk kerjasama dengan Telkom. Ya, kalau harapan ke depan sih tadi, apabila semuanya berjalan lancar, secara pribadi kami yang ada di sini tuh berkeinginan juga bagaimana Telkom menyediakan gitu ya, dengan kapasitas yang ada untuk sekolah sesuai dengan kriteria sekolah. Ada misalnya perpustakaan digital, buku digital, gitu ya, bahasa kerennya apa? E-library, e-book gitu. Untuk sekolah, tidak usah secanggih universitas mungkin, tetapi untuk ranah sekolah itu saatnya sudah ada, sudah harus. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu yang sekolah bonafit, swasta bonafit itu sudah dilakukan. Nah, mungkin Telkom sebagai ujung tombaknya komunikasi di Indonesia bisa membantu sekolah negeri khususnya. Amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama, Terima Mbak. kasih. Sehat selalu. Oke.